Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kembali. Terakhir kita bahas bab rohan atau gadai, dan sekarang kita akan masuk dalam bab doman atau bab jaminan. Jadi ketika seseorang berhutang, kadangkala yang punya uang itu takut uangnya nggak balik, ya meskipun yang dipinjami itu berjenggot, berpeci. Karena zaman sekarang ya, tingkat kesadaran orang dan takutnya mereka akan akhirat sudah semakin menurun. Kaum muslimin semakin jauh dari yang namanya ilmu, sehingga banyak yang berani ngutang tapi nggak mau bayar gitu. Sehingga orang-orang di zaman sekarang jadi takut mau minjemin uang, nanti uangnya nggak balik. Nah, di dalam Islam ada solusi bagi orang-orang khususnya yang takut uangnya tidak kembali. Solusi yang kemarin sudah ditawarkan pertama adalah rohan, yaitu barang apa? Gadai. Artinya waktu dia pinjam uang, dia letakkan hartanya dipegang oleh yang punya uang. Jadi nanti kalau uangnya yang dia pinjam itu tidak bisa kembali, barangnya bisa dijual. Kalau ada lebihnya, maka lebihnya dikembalikan kepada yang punya barang. Kalau ternyata hasil penjualnya kurang, maka sisanya minta ditambah. Nah, sekarang solusi yang kedua, yaitu solusinya doman. Bedanya dengan rohan atau gadai, kalau gadai itu barang, sedangkan doman itu manusia yang menjadi penjamin. Jadi solusi yang kedua, kalau takut uangnya tidak balik, maka si yang punya uang bilang begini, oke, saya pinjamkan antum kalau 1 juta dikit ya. Saya pinjamkan antum 10 juta. Tapi bawa kemari orang yang bisa menjamin. Siapa tahu nanti ternyata antum mungkin lagi nggak bisa balikin uangnya, ana sudah butuh juga uangnya. Nah, orang tersebut dijadikan sebagai penjamin, dia yang bayar hutang antum. Bisa dipahami? Berarti apa bedanya gadai sama doman? Kalau gadai itu bentuknya barang, kalau doman orang. Silakan dibaca. Bismillah. Bab tentang hukum doman atau jaminan atas barang. Salah satu bentuk pengukuhan hutang dalam syariat adalah doman. Salah satu bentuk apa? Pengukuhan hutang dalam syariat adalah doman. Istilah ini diambil dari kata ad-dhimnu yang berarti tercakup. Sebab tanggung jawab seseorang penjamin akan tercakup dalam tanggung jawab orang yang dijamin. Ada juga yang mengatakan bahwa doman berasal dari kata at-tadammun yang artinya mengandung. Sebab tanggung jawab seorang penjamin mengandung apa yang menjadi tanggung jawab orang yang dijaminnya. Namun ada juga yang mengatakan bahwa doman berasal dari kata al-dhummu yang artinya penggabungan, karena adanya penggabungan antara tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab orang yang dijamin. Jadi keduanya harus sama-sama menunaikan kewajiban yang ditanggung, karena kewajiban tersebut telah menjadi tanggung jawab mereka berdua. Makna doman menurut syariat adalah Makna doman menurut syariat adalah menjamin apa yang telah wajib bagi orang lain dengan catatan orang tersebut tetap memikulnya dan menjamin apa yang mungkin diwajibkan juga. Contohnya, bila seseorang mengatakan, apa saja yang kamu jual kepada fulan,
maka aku yang menanggungnya. Domen dibolehkan oleh Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Allah Azza wa Jalla berfirman, waliman jaa'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Siapa yang dapat mengembalikannya piala raja akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya. Kata za'im artinya adalah orang yang menjamin. Dalam hadis marfu' riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan az-za'imu ghorimun. Orang yang menjamin berarti memikul hutang. Para ulama juga telah sepakat atau ijma' atas diperbolehkannya domen secara umum, apalagi mengingat besarnya kemaslahatan yang dikandungnya yang terkadang karena desakan kebutuhan dan kondisi darurat seseorang harus melakukannya. Domen termasuk bentuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, sebab melalui domen seseorang dapat menutup kebutuhan saudaranya se-Islam dan menanggulangi kesulitan yang menimpanya. Ya. Tadi ada beberapa akar kata yang dijadikan sebagai asal muasal doman. Ada yang berkata asal katanya adalah dhiman, ada yang berasal kata tadammun, ada yang mengatakan berasal dari kata abdum. Dan insya Allah semua ini benar ya, karena makna-maknanya mencakup makna yang dimaksudkan di dalam masalah doman, yaitu tanggungan utang ditanggung oleh seseorang manakala dia tidak mampu membayarnya. Kemudian makna secara syariat, doman itu artinya seseorang mewajibkan dirinya untuk menanggung utang orang lain ya, manakala orang tersebut tidak mampu membayarnya. Dan doman ini dibolehkan baik di dalam Al-Quran, Sunnah maupun Ijma'. Dan sudah disebutkan tadi dalil-dalilnya bahwa di dalam Islam diperbolehkan akad doman. Doman ini mengandung kemaslahatan, yaitu manakala sebagian kaum muslimin terutama tidak mampu untuk membiayai hidupnya, sementara dia punya kurbah namanya. Kurbah itu artinya kesulitan. Ya, kadang-kadang kita dapati sebagian kaum muslimin kesulitan, mau dagang tidak punya modal, mau sesar tidak punya uang, bahkan mau beli makanan aja nggak punya uang. Ya, akhirnya kadang dia ngutang-ngutang di warung orang. Lalu nanti ada masanya di mana utangnya sudah bertumpuk, dia tidak sanggup membayar, maka termudaratkanlah yang punya warung. Yang punya warung nanya-nanya, mana uangnya, sudah 1 bulan ini beras gulanya semua sudah belum dibayar Pak, udah 1 bulan, kita juga butuh uang. Ya, iya maaf Bu, nggak punya uang juga. Akhirnya yang ngutang memudaratkan si yang punya warung. Yang punya warung besok-besok tidak mau ngutangin lagi. Sehingga ada kalanya sebagian orang memiliki kebutuhan tapi tidak mampu membiayainya sendiri, maka dia butuh pinjaman. Tapi pinjaman ini seperti saya katakan tadi juga kadang-kadang orang takut untuk memberikannya, karena di zaman sekarang orang ya, banyak yang tidak amanah. Banyak yang tidak amanah. Maka akad doman ini sangat dibutuhkan agar bisa memberikan keamanan atau rasa aman dan nyaman bagi yang punya uang. Lanjut. Syarat sahnya domen. Syarat sahnya domen diantaranya adalah bahwa yang menjamin harus tergolong orang yang boleh bertransaksi, sebab dia akan menanggung hutang. Karena itu domen tidak sah dilakukan oleh anak kecil atau orang bodoh yang tidak memiliki kebebasan bertindak. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita bedakan dulu antara doman dengan domin.
Nah, mungkin tadi Hidayat karena bacanya pakai masker, jadi saya nggak terlalu bisa dengar jelas apakah dia baca doman atau domin. Doman itu akadnya. Kalau orangnya namanya domin. Kalau akadnya namanya apa? Doman. Yang panjang dotnya atau mimnya? Mim. Mimnya. Kalau akadnya doman. Doman. Yang panjang mimnya. Sedangkan orangnya disebut apa? Domin. Yang panjang apanya? Dotnya. Dipersyaratkan di dalam akad doman, pertama, domin haruslah orang yang boleh bertransaksi, karena orang ini sendiri nanti akan menanggung utang orang lain bila orang tersebut tidak mampu bayar. Maka tidak sah apabila akad doman dilakukan oleh anak kecil. Tidak bisa juga dilakukan oleh orang idiot dan mahjuz. Tidak boleh orang yang sedang diboikot oleh pemerintah. Ya, mahjuz itu artinya diboikot. Misalnya ada orang punya harta 100 juta, tapi utangnya dia sendiri 150. Kemudian yang punya uang mengadukan kepada pengadilan, dan ternyata di pengadilan diputuskan bahwa dia ini dipilotkan. Si A dipilotkan karena tidak mampu bayar utang. Jadi semua uang-uangnya termasuk juga rumahnya itu tidak boleh ditransaksikan. Berarti orang ini mahjuz, diboikot. Nah, orang seperti ini tidak boleh menjadi seorang domin. Coba diulang ya. Diulang. Dari awal syarat sahnya. Ya. Syarat sahnya doman diantaranya adalah bahwa yang menjamin. Jadi, kalau antum baca doman, antum panjangkan dotnya. Panjangkan mimnya. Iya. Doman. Sedangkan pas antum baca domin, antum panjangkan Dotnya. Coba. Syarat sahnya doman diantaranya adalah bahwa yang menjamin harus tergolong orang yang boleh bertransaksi. Nah, yang boleh menjamin ini disebut apa tadi? Boleh. Domin. Harusnya dia tulis dulu sih, domin. Jangan langsung di Indonesia kan. Terus? Karena itu domin berarti Ustaz. Iya, harusnya tulisan doman di sini. Di situ doman. Iya. Ya makanya tadi saya agak bingung kok dia tuh dan tuh bacanya doman. Harusnya kalau orang namanya apa? Domin. Seperti kalau dalam bahasa Arab kan apa ya? Kitabah atau kitab itu artinya tulisan, sedangkan penulisnya namanya apa? Katib. Gitu. Ya, coba. Karena itu domin tidak sah dilakukan oleh anak kecil atau orang bodoh yang tidak memiliki kebebasan bertindak. Di situ tulisannya apa? Doman. Berarti bukunya dicoret, diganti jadi domin. Terus? Syarat lainnya ialah bahwa yang menjamin harus ridho melakukannya. Jika ia dipaksa untuk menjamin, maka jaminan tersebut tidak sah. Alasannya karena doman berarti memberi kesiapan untuk menanggung hutang. Maka dari itu, keridhaan penjamin sangat diperhitungkan, sebagaimana orang yang memberikan hartanya. Ya. Yang kedua syaratnya adalah domin haruslah ridho. Jangan sampai nanti ada orang jadi domin tapi dipaksa. Misalnya dia bilang gini, tolonglah kamu jadi penjaminku, aku nggak ada yang mau ngutangin ini kalau nggak ada penjamin. Waduh, nggak bisa pak ini. Oh kalau kayak gitu kamu nggak mau jadi penjamin, kamu pecat aja sudah. Nah, gitu. Akhirnya mau nggak mau
dia jadi domin, tapi dalam keadaan apa? Terpaksa. Nah, 3 atau ada lagi? Doman merupakan tindakan akad tolong menolong yang tujuannya memberi manfaat serta menolong orang yang dijamin. Oleh karenanya tidak boleh ada imbalan dalam akad ini. Sebab boleh apa? Tidak boleh ada imbalan dalam akad ini. Terus? Sebab doman yang ada imbalannya maka hukumnya seperti pinjaman atau qard yang menarik manfaat. Jadi seorang penjamin wajib melunasi hutang orang yang dijaminnya jika ia diminta untuk itu. Lalu setelah ia melunasinya, ia bisa menagih hutang tersebut kepada orang yang dijaminnya yang sifatnya sebagai pinjaman uang atau qard. Maka bila ia meminta imbalan, berarti ia memberikan pinjaman yang menarik manfaat. Oleh karenanya hal ini harus dihindari. Di samping itu, hendaklah doman juga dilakukan dengan tujuan menolong, bukan untuk eksploitasi dan membebani orang yang kesulitan. Syarat yang ketiga adalah tidak boleh ada imbalan. Tidak boleh ada imbalan. Misalnya seseorang mengatakan, boleh aku jadi dominmu, tapi nanti kalau sudah kubayarin utangmu, nanti kembalinya lebih ya. Kalau seperti ini jadinya jadi akad apa? Riba. Karena utang piutang yang ada imbalannya. Lanjut. Akad doman sah dilakukan lewat ucapan saya tanggung, atau saya jamin, atau saya yang tanggung jawab, atau mengatakan hutangmu saya tanggung, atau saya ambil alih, dan semisalnya. Intinya, ia bisa dilakukan dengan semua ucapan yang bermakna menjamin, sebab Allah dan Rasulnya tidak menentukan ucapan tertentu, sehingga hal ini dikembalikan kepada kebiasaan setempat. Ya. Akad doman boleh saja dengan berkata saya jadi domin, saya jadi penjamin, dan seterusnya. Catatan nggak ada di situ. Kalau di zaman sekarang ditulis siapa dominnya. Zaman sekarang ditulis siapa domin. Karena kadang-kadang orang pas ngutang bilang, oh ya gampang nanti saya. Setelah 1 tahun ditanya, mas waktu itu temennya akhirnya nggak bisa bayar, kan masnya yang bilang nanti jadi dominnya. Nggak ada, saya nggak ada bilang begitu. Oh nggak seperti itu, waktu itu bukan gitu maksudnya. Akhirnya jadi apa? Jadi kelahi gitu, ya kan? Nah, orang di zaman sekarang gitu loh, ya. Apalagi yang utangnya besar-besar. Menurut saya dominnya dicatat, meskipun kepada ustadz. Misal ustadz kita ada yang mau ngutang sama kita, dia mau usaha kah, dagang kah, atau macam-macam ya, terus dia datang misalnya, Mas Bayu gini mas, pas pertama datang kan semuanya pasti lembut-lembut, bolehkah misalnya nih saya mau dagang bakso, ada yang jago bikin bakso, nah saya nggak ada punya modal, biar nanti saya itu mas fokus sama dakwah, nggak terlalu mikirkan dunia. Biasanya kayaknya enak gitu kerja. Ustadz kita mau fokus dengan dakwah, nggak mau urus dunia. Mantap juga nih Ustadz. Ya berapa Ustadz? 10 juta. Ya kan? Kita mikir-mikir juga. Oke, 10 juta. Dari mana nanti balikin duitnya? Dari amplop ceramah? Iya kalau lagi ceramah. Kalau nggak ceramah, pas pandemi PPKM level 4 nggak boleh ada yang ceramah. Dia nggak punya uang, nggak ada amplop Jumatan. Terus dari mana balikin duitnya? Ya. Akhirnya mau nggak mau kita bilang, gini Ustaz, boleh dah, insya Allah saya kasih pinjam. Tapi siapa dominnya? Jangan bilang siapa domannya ya. Benar atau enggak? Siapa domannya? Salah. Kenapa? Akad. Karena doman itu akadnya. Kalau orangnya domin. Karena kan antum nanya siapa? Siapa dominnya? Kalau sudah gitu pasti Ustadz juga akan mikir, wah
ini ikhwan berarti belajar muamalah ini. Dia tahu istilah domin gitu. Ya. Akhirnya kalau memang dia bilang, oh nanti si fulan, maka fulannya hadirkan dulu. Nah, ternyata dominnya misalnya sesama ustadz. Kemudian ketemu, oke Ustadz, kita jadikan akad ya, kita bikinkan hitam di atas putih. Ya. Jangan nanti, sekarang kalau perlu, kan nulis sebentar aja. Pihak 1 Ustadz Hidayat, pihak 2 Bayu, pihak 3 Ustadz Adi. Dengan ini pihak 1 berhutang kepada pihak 2 sebesar 10 juta rupiah, kasih dalam kurung tulisan Indonesianya 10 juta rupiah dengan domin pihak ketiga. Utang akan dibayarkan dalam jangka waktu 1 tahun. Bila pihak 1 tidak sanggup membayarkan utangnya, maka pihak ketiga menanggung utang tersebut. Ditulis. Jadi nanti kalau sudah tiba waktunya, setelah ditandatangani ada, kalau perlu ada materainya. Ketika 1 tahun akhirnya baksonya gagal, ternyata tidak lancar, memang enak tapi salah pilih tempat. Ada juga misalnya enak tapi tidak konsisten rasanya. Enak pada tapi suatu hari nggak ada yang beli. Akhirnya baksonya disimpan lalu dikulkasin, habis itu dipanaskan kembali, dijual lagi. Orang merasanya kok kecut, kok nggak enak, lama-lama akhirnya hilang pelanggannya. Ya kan, setelah 1 tahun ternyata usahanya nggak berhasil, maka pihak 2 bisa mendatangi pihak ketiga, manakala pihak 1 ternyata tidak mampu membayarnya. Lanjut. Orang yang punya piutang boleh menagih siapa saja yang dia mau, baik penjara. Saya beri catatan dulu. Kenapa saya ambil contoh ustadz? Kita katakan ustadz itu adalah insya Allah rata-rata orang berilmu. Maka saya katakan, bila dengan orang yang berilmu saja kita perlu mencatat, apalagi yang di bawahnya. Bukan kemudian meruntuhkan nanti, oh ustadz itu banyak yang nggak bisa dipercaya, bukan begitu ya. Mindsetnya adalah yang punya basic ilmunya saja kita perlu catat, apalagi yang teman-teman kita sendiri yang kadang-kadang tidak belajar, begitu. Kemudian orang yang punya piutang boleh menagih siapa saja yang dia mau, baik penjamin maupun yang dijamin, sebab haknya ditanggung oleh mereka berdua, sehingga ia pun berhak untuk menagih siapa saja dari keduanya. Hal ini juga berdasarkan sabda Nabi SAW, orang yang menjamin berarti memikul hutang. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Memikul hutang artinya menunaikan sesuatu yang wajib baginya. Ini menurut pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa memiliki piutang tidak boleh menagih penjamin hutang kecuali bila ia tidak mampu menagihnya dari orang yang dijamin. Alasannya karena doman ibarat jalan alternatif yang tidak akan ditempuh kecuali bila jalan utama tidak bisa dilalui. Selain itu, doman merupakan akad pengukuhan hutang seperti rohen atau barang gadaian. Padahal barang gadaian tidak boleh dijual untuk melunasi hutang kecuali jika penggadainya tidak mampu melunasinya. Ya. Di antara para ulama ada yang mengatakan si pihak kedua yang punya uang terserah mau nagih ke pihak 1 kah si yang berhutang, ataukah mau langsung ke pihak yang ketiga yang jadi domin, terserah. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak boleh. Yang pertama ditagih haruslah pihak 1 dulu. Nanti kalau ternyata pihak 1 tidak sanggup untuk membayarnya, baru boleh menagih kepada pihak ketiga sebagai domin. Alasannya adalah karena domin itu kan pengganti, itu ibarat tayamum. Kalau memang masih bisa wudu, boleh nggak tayamum? Nggak boleh. Ya, kan dia pengganti domin itu. Maka hukum asalnya adalah kembali kepada yang pokoknya dulu, yang aslinya. Nanti kalau aslinya tidak sanggup untuk dikerjakan, baru kemudian pindah ke
penggantinya, yaitu si dominnya. Lanjut. Di samping itu, menagih orang yang menjamin saat yang dijamin ada dan mampu melunasi adalah sikap yang tidak baik di mata manusia. Sebab yang biasa terjadi adalah bahwa penjamin tidak ditagih kecuali bila yang dijamin tidak bisa ditagih atau tidak bisa melunasi. Inilah yang wajar terjadi di masyarakat. Ya, yang paling wajar dikerjakan di masyarakat, biasanya yang ditagih itu adalah yang berutang dulu. Ya, dan memang di negeri kita, di Balikpapan terutama, ya, karena kita tinggal di sini, kita katakan memang yang lebih wajar itu adalah menagih kepada yang ngutang dulu. Kalau kita ujuk-ujuk tiba-tiba langsung menagih kepada domin, nanti jadi dipertanyakan, bagaimana hubunganmu sama si yang berutang? Lagi rusak hubungan kah? Lagi putus komunikasi kah? Lagi marahan kah? Kok nagihnya ke saya? Gitu. Kalau butuh jembatan, itu kan berarti memang ada tidak sambung antara sebelah sini dengan sebelah sana. Gitu. Jadi yang lebih wajar adalah tagih kepada yang berhutang dulu. Selanjutnya, Demikianlah kira-kira yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Lantas beliau mengatakan bahwa pendapat ini adalah kuat sebagaimana yang bisa dilihat. Di antara masalah yang berkaitan dengan doman adalah bahwa tanggung jawab penjamin tidak akan gugur kecuali bila tanggung jawab orang yang dijaminnya telah gugur, baik karena hutangnya terlunasi atau karena digugurkan oleh pemilik piutang. Hal ini karena tanggung jawab penjamin merupakan cabang dari tanggung jawab yang dijamin dan akan selalu mengikutinya. Selain itu, doman merupakan pengikat. Jika yang diikat lepas, maka hilanglah ikatan tersebut. Sama halnya dengan rohan. Tanggungan yang ditanggung oleh si domin itu tidak akan lepas sampai 2 hal. Pertama, sampai utangnya terbayar. Baru lepas tanggung jawabnya domin kalau utangnya sudah dibayar. Atau yang kedua, apabila yang punya uang membebaskan utang. Maka tidak boleh seseorang mengatakan setelah jadi domin, suatu hari dia bilang sama yang punya uang, afonnya saya sudah nggak temenan lagi sama siapa yang pihak kedua, sama si fulan. Jadi saya sekarang tidak mau lagi jadi dominnya. Mungkin nggak terjadi begitu. Waktu awalnya dia temenan, jadi dia bilang, oh gampang, nanti si A ini saya yang jadi dominnya. Suatu ketika dia berkelahi, lalu dia ngomong sama yang punya uang, saya sekarang sudah nggak temenan lagi. Jadi nanti kamu kalau ada apa-apa, utangnya dia, kamu tagih sama dia. Loh, kamu terus gimana? Ya saya sudah tidak mau lagi. Loh, gimana tuh? Kasihan yang punya uang, ya enggak? Maka di sini dikatakan la tabra anna dhimmatad dhamin la tabra'u illa idza bari'at dhimmatul madmun anhu min ad-daini bi ibra'in aw qada'in. Maka tanggung jawabnya seorang dhamin tidak akan lepas kecuali apabila sudah lepas juga tanggung jawabnya orang yang dijamin dengan 2 jalan, yaitu dengan dibebaskan, diputihkan utangnya, atau dengan cara dibayar utangnya. Nah, ini juga jadi masalah nih. Berarti nanti di kertasnya tambahin lagi, dan pihak ketiga tidak lepas tanggung jawabnya sebagai domin meskipun musuhan sama pihak pertama. Nah, lanjut. Masalah lain yang terkait dengan doman adalah diperbolehkannya terdapat lebih dari 1 penjamin. Artinya, sebuah hutang boleh ditanggung oleh 2 orang atau lebih, baik masing-masing menjamin seluruh hutang tersebut atau sebagiannya. Meskipun begitu, salah satu dari mereka tidak akan terbebas dari hutang hingga yang lain terbebas pula. Tapi bila orang yang telah dijamin telah bebas, maka semua penjaminnya langsung bebas. Bisa saja misalnya utangnya 10 juta lalu ditanggung oleh 2 domin, masing-masing domin menanggung 5 juta. Lanjut. Masalah lain dalam hal ini adalah penjamin agar jaminannya sah tidak disyaratkan harus mengenal orang yang dijamin. Sehingga boleh saja ia atau penjamin mengatakan,
siapa saja yang berhutang kepadamu, maka hutangnya saya tanggung. Selain itu, penjamin juga tidak disyaratkan harus mengenal pemilik hak. Sebab dalam masalah ini, kerelaan orang yang dijamin dan kerelaan pemilik hak bukan merupakan syarat. Sehingga mengenal keduanya pun juga bukan merupakan syarat. Masalah lainnya adalah diperbolehkannya menjamin sesuatu yang diketahui maupun yang tidak diketahui, jika akhirnya diketahui. Dasarnya adalah firman Allah Ta'ala, waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Siapa saja yang dapat mengembalikan piala raja akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku akan menjamin terhadapnya. Beban unta di sini awalnya tidak diketahui, akan tetapi ia pasti diketahui di lain waktu. Karenanya ayat ini menunjukkan diperbolehkannya hal di atas. Masalah lainnya adalah diperbolehkan menjamin tanggung jawab barang yang dijual, misalnya dengan menanggung harga barang tersebut jika ternyata barang itu bukan milik penjualnya. Masalah lainnya adalah diperbolehkannya menjamin apa yang wajib ditunaikan oleh orang lain, seperti menjamin hutang dan tanggung jawab dan tanggung lain yang dipikul oleh orang tersebut. Sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan silakan. Jam berapa syuruknya? Hah? 6.22. Itu baru syuruk. Belum salat syuruk. Bentar. Di Museum Pro 555. Ini Halo, kamu sering diajak kenalan dari nomor Oke. 555 tadi itu Jakarta rupanya. Terbit 622. 622. Nah. Lokasi Balikpapan Utara 619. Oh, ini baru waktu terbit sekarang. Kalau sholat syuruknya masih 15 menit. Masih lama ya. Sebenarnya di rohon itu masih ada yang belum, Ustaz. Hah? Di bab rohon itu Oh, rohan itu belum selesai. masih belum selesai. Oh gitu. Satu, dua, tiga. Ada satu. Kalau di sini satu lembar lagi, Ustaz. Oke, ada yang mau ditanyakan soal doman? Kalau misalnya penjaminnya meninggal dunia, statusnya apakah semua seperti yang sudah ahli warisnya yang meninggal menggantikan atau bagaimana? PR dulu ya. Saya belum tahu. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau si dominnya meninggal? Apakah dia jadi ikut menanggung doman yang dia lakukan itu ditanggung oleh ahli warisnya? Kalau kita bilang iya ditanggung, maka itu bisa memudaratkan ahli waris. Karena apalagi kalau dia tidak meninggalkan harta. Misalnya bapaknya meninggal tapi nggak punya apa-apa. Padahal dia dulu pernah punya doman, pernah menjamin seseorang. Ternyata dia meninggal dan kemudian doman yang dia lakukan diwariskan kepada anak istrinya. Ya. Tapi kalau kita bilang lepas, dia tidak lagi menanggung doman tersebut. Masalahnya tadi sudah dikatakan bahwa solusi untuk bisa keluar dari doman itu adalah dengan cara dibayar atau dilepaskan. PR dulu ya. Saya belum tahu. Ada yang tanyakan? Gak ada? Sampai mana yang rohan yang belum dibaca? Di antara aturan rohan adalah bila ia berupa hewan yang perlu dirawat dan berada di tangan pemberi hutang. Kebijakan syariat memberi kelonggaran.
Oh, masih panjang. Iya. Ini 1 lembar masih. Oke, minggu depan aja. Insya Allah. Saya coba cari. Idza tuwfiya ad-dhamin. Man yadman. Idza matal dhamin, idza matal dhamin fa hal yu'khadhu dayn min tarikati. Nah, ini tuh. فإن موت الكفيل أو الضمين لا يبطل الكفالة لأن الوفاء بحق الكفالة ممكن بعد الموت. إذا مات الكفيل قبل حول أهل الدين فإنه يحل ويؤخذ من تركته ويؤخذ الورث من سدس المسلمين. وذلك يوصل أمر بمصالح هذا الكفيل الدائم وأما بإلغاء عقد الكفالة في حال بطل عقد الكفالة. هل يلزم الضامن أو أداء الدين؟ موت الضامن لا يبطل الضمان، فإن موت الضامن لا يبطل الضمان ولزم الورثة بقضاء. Pak Wahid, ini saya bacain ya. Di sini ditanyakan tentang artikel di islamweb.net. Disebutkan di sini, sesungguhnya maut dhamin, kematian seorang dhamin tidak membatalkan akad dhaman dan diwajibkan atau diilzamkan kepada warathah, kepada ahli warisnya, qada'ud daini al-maghmun min at-tarikati, untuk dibayarkan utang yang dia tanggung dari peninggalannya. Ya, jika idza talaba bihi sahibul haq, hal itu jika si pemilik utang, pemilik uang meminta atau menuntut hal tersebut. Hal ini sama hukumnya dengan ad-duyunul ukhra, sebagaimana utang-utang pada umumnya. Selanjutnya, wa amma idza lam yatrukil mayyitu wafa'an li hadzal dain, apabila mayit si dhamin itu tidak meninggalkan sesuatu yang bisa dipakai untuk membayar utang, fala yajibu 'alal warathati, maka tidak wajib bagi ahli warisnya, baik anak-anaknya maupun yang selainnya, qada'uhu, tidak wajib untuk membayarkannya. Kasairid duyun, hal ini sebagaimana seluruh utang piutang. Tadi kan saya ragu. Saya bilang kalau kita bilang meninggal maka yang nanggung adalah ahli waris, maka kasihan ahli waris. Bisa jadi mereka sebenarnya tidak mengetahui utang piutang tersebut, tapi kok ditimpakan kepada mereka, padahal dhaman itu adalah dilakukan oleh bapaknya misalnya. Tapi kalau kita bilang ahli warisnya tidak nanggung sama sekali, ya, dan akad dhaman itu hilang begitu saja dengan semata-mata kematian si dhamin, maka nanti bagaimana dengan lafaz yang tadi bahwa tidak boleh atau tidak bisa hilang tanggung jawab dhamin kecuali dengan dibayar atau diputihkan. Ya. Maka di sini tadi disebutkan bahwa dengan kematian si dhamin maka akad dhaman tidak bisa dibatalkan dan harus dibayarkan utang yang dia jamin bila memang sudah harus dibayarkan dengan menggunakan tarikahnya, dengan menggunakan harta peninggalannya. Tetapi apabila si si dhamin ini tidak meninggalkan apapun yang bisa digunakan untuk membayar utang, maka ahli warisnya tidak punya kewajiban untuk membayarkan dhaman tersebut.
Jadi ada jalan tengah. Kalau ada peninggalan maka dibayarkan. Kalau tidak punya peninggalan maka ya sudah hilang. Jadi tanggungan siapa nanti di hari kiamat? Tanggungan yang punya uang, yang berhutang. Yang pertama si pihak satu, pihak dua. Ada pertanyaan? Dari harta yang ditinggalkan tadi itu, misalnya yang menjalin ini menjalin utang 10 juta, sedangkan yang ditinggalkan hanya 5 juta, itu saat hanya gitu. Ini meninggal juga. Bukan, yang meninggal juga yang masukkan. Si dominnya wafat. Iya. Utang yang dia tanggung 10. Ternyata yang dia tinggalkan cuma 5. Maka bayarkan dengan yang 5. Iya. Sisanya apakah ditanggung oleh ahli waris? Tidak. Jadi siapa yang nanggung? Sebenarnya yang menanggung pertama adalah yang pihak kedua, yang berutang pertama. Sudah. Bisa ada pertanyaan? 6.28 15 menit 33 sampai 34, berarti masih ada 6 menit supaya bisa salat syuruk. Habis katanya? Boleh. Ulang, bolehkah? Muslim. Jual atau sewa? Sewa. Bolehkah menyewakan rumah untuk orang kafir? Pertama, pada dasarnya sewa menyewa itu boleh apabila pemanfaatannya juga mubah. Kalau pemanfaatannya haram, maka sewa menyewa jadi haram. Nah, apakah menyewakan rumah kepada orang kafir itu pemanfaatannya mubah atau haram? Jawabannya Mubah. tercampur. Antara pemanfaatan sewa rumah itu buat tempat tinggal, untuk berteduh, bernaung, untuk istirahat, dengan ada kalanya dia melakukan ibadahnya di rumahnya, di rumah yang kita sewakan itu. Tapi dilihat kembali kepada asal, ya. Asal muasalnya orang mau sewa rumah itu buat apa? Tinggal. Buat tempat tinggal. Maka yang sisanya itu bukanlah menjadi hal yang basic untuk dipertimbangkan. Jadi saya pribadi meyakini kalau menyewakan kepada seorang kafir itu sesuatu yang pada asalnya basic penggunaannya adalah penggunaan mubah, maka sewa menyewanya juga mubah. Seperti nyewakan rumah buat tempat tinggal, nyewakan ruko buat dia jualan, pada hukum asalnya adalah mubah. Perkara di dalamnya dia beribadah, kita nggak tahu juga apakah dia memang ibadah atau enggak. Bisa saja dia ibadahnya di gerejanya, bisa saja dia memang ibadah di situ, tapi itu juga bukan manfaat basic yang dicari dari sebuah sewa menyewa rumah atau ruko. Beda halnya kalau dia bilang saya mau sewa rumah buat kami ngumpul buat ibadah. Misalnya dia tinggal di tempat yang sudah tidak bisa lagi bangun gereja, lalu dia sewa ruko kita atau dia sewa rumah kita yang memang tujuan penggunanya adalah buat ngumpul, buat ibadah, buat majelis taklimnya. Maka berarti basic penggunaan dari tempat yang kita sewakan itu adalah haram. Maka sewa menyewanya jadi haram juga. Ya, berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya dilihat dari penggunaan dasarnya apa. Kalau buat tempat tinggal boleh, kalau buat jualan boleh, tapi kalau buat ibadah nggak boleh.
Berarti juga tidak perlu ditanya. Oke, saya sewakan, tapi buat apa? Ibadah apa? Tempat tinggal? Ya, kalau memang dia sudah ngomong misalnya disewakan ya Pak ya rumahnya ya. Tapi dan dia sudah memberikan isyarat, atau kita boleh nanya secara isyarat. Buat tinggal kan ya Pak ya? Oh iya, buat tempat tinggal. Saya sama anak-anak. Maka ya sudah. Tidak perlu digali lagi, maaf Pak ya, nanti dipakai buat gereja enggak? Sudah? Mungkin ini saja. Insya Allah kita sudah bisa sholat syuruk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.